Teman-teman pernah tidak merasa gaji rasanya lumayan, tiap bulan masuk rutin, tapi kok setiap tanggal 20 bawaannya sudah deg-degan lihat saldo M-Banking? Padahal merasa tidak beli yang aneh-aneh. Cuma kopi 20.000, jajan kecil, ongkir 15.000. Tiba-tiba saldo seperti menguap tanpa jejak. Rasanya seperti punya ember yang bocor halus di bagian bawah, tidak kelihatan bocornya, tapi airnya habis pelan-pelan. Masalahnya, kalau kondisi ini terus dibiarkan, kita akan terjebak dalam siklus yang sama puluhan tahun. Kerja keras dari pagi sampai malam, stres, capek, tapi di akhir perjalanan tidak punya aset yang berarti. Hidup hanya dari gaji ke gaji. Sekali kehilangan pekerjaan, langsung panik. Ini bukan dramatisasi, ini pola yang dialami banyak kelas menengah yang terjebak paycheck to paycheck tanpa sadar. Sebagian dari kita sebenarnya sudah pernah mencoba memperbaiki keadaan. Download aplikasi pencatat keuangan, semangat di minggu pertama, setiap transaksi dicatat rapi. Masuk minggu kedua, mulai malas, minggu ketiga lupa, lalu aplikasinya dihapus. Persis seperti diet ekstrem yang selalu gagal di minggu pertama karena terlalu menyiksa. Niatnya bagus, eksekusinya melelahkan. Di sini banyak orang salah menyimpulkan. Mereka mengira dirinya boros, tidak disiplin, atau kurang kuat menahan godaan. Padahal akar masalahnya bukan di karakter, tapi di sistem. Kita masih mengandalkan tenaga dan ingatan untuk mengatur uang. Ibarat mendayung perahu melawan arus deras, capeknya luar biasa. Padahal yang kita butuhkan bukan tenaga ekstra, tapi layar yang membuat angin bekerja untuk kita. Kabar baiknya, di tahun 2026 teknologi perbankan sudah jauh lebih canggih. Fitur auto transfer, kantong digital, penjadwalan debit otomatis, semuanya tersedia dan bisa diakses dari ponsel. Kita bisa membuat uang bergerak sendiri sesuai instruksi, tanpa harus diingatkan terus-menerus. Uang bisa diprogram, bukan sekadar disimpan. Ini bukan teori rumit, ini fitur yang sudah ada di depan mata. Kalau kamu bertahan menonton sampai selesai, dalam 7 hari kamu bisa merakit sistem autopilot sederhana untuk uang belanja, tanpa alat aneh-aneh, tanpa spreadsheet ribet, tanpa harus mencatat setiap kopi 20.000 yang kamu beli. Yang kita bangun adalah mekanisme dasar yang bekerja diam-diam di belakang layar, sehingga kamu tidak perlu berperang dengan diri sendiri setiap hari. Ingat, satu hal ini baik-baik. Ketenangan finansial bukan tentang seberapa kuat kamu menahan nafsu belanja, tapi tentang seberapa otomatis sistem yang kamu bangun. Disiplin itu terbatas, energi mental juga terbatas. Sistem yang tepat akan bekerja bahkan saat kamu lelah, emosional, atau tidak fokus, dan disinilah semuanya dimulai. Sekarang coba lihat konteks yang lebih besar. Tahun ini harga kebutuhan pokok naik lagi, PPN naik, biaya hidup merangkak tanpa permisi. Sementara kenaikan gaji banyak orang bergeraknya pelan sekali. Garis penghasilan kita seperti jalan santai, tapi garis harga barang berlari maraton. Kalau tidak ada perubahan strategi, selisih di antara keduanya akan makin melebar dan menggerus daya beli pelan-pelan. Di sisi lain, perilaku belanja kita juga berubah drastis. Bayar kopi tinggal scan, pesan makan tinggal 1 klik, langganan aplikasi tinggal sentuh layar. Prosesnya sangat cepat, 1 detik selesai. Geseknya mudah, keluarnya tidak terasa. Uang digital itu ringan seperti udara. Berbeda dengan uang kertas yang terasa fisiknya saat berpindah tangan. Friksi hilang, kontrol ikut melemah. Disinilah terjadi ketimpangan. Teknologi membuat belanja serba otomatis, tapi cara kita menahan pengeluaran masih manual. Kita mengandalkan niat, tekad, dan ingatan. Sementara di sisi lain, algoritma e-commerce dirancang untuk memaksimalkan transaksi. Notifikasi, diskon kilat, rekomendasi personal, semuanya disusun berdasarkan data perilaku kita. Bertarung dengan itu hanya bermodal tekad jelas bukan strategi yang rasional. Musuh terbesarnya punya nama frictionless spending atau pengeluaran tanpa hambatan. Contohnya sederhana, pulang kerja dalam keadaan lelah, otak sudah hampir habis energinya. Lihat promo makanan diskon 30%, tombol checkout terasa sangat menggoda.
Tanpa berpikir panjang, transaksi selesai. Besoknya mungkin hanya beda 40.000, tapi kalau terjadi 15 kali dalam sebulan, totalnya sudah 600.000. Bayangkan Dinda, umur 28 tahun. Setiap akhir bulan, ia selalu cemas karena saldo menipis. Setelah ditelusuri, bukan karena belanja barang mahal, tapi karena hampir tiap malam memesan makanan online akibat kelelahan. Tidak ada keputusan besar yang salah, hanya keputusan kecil yang berulang. Kebocoran halus inilah yang diam-diam menguras. Riset Behavioral Economics menjelaskan fenomena ini dengan konsep kelelahan kognitif. Saat energi mental turun, otak cenderung memilih opsi paling mudah, bukan paling optimal. Sistem berpikir cepat mengambil alih, menghindari usaha tambahan. Jadi, ketika kita berkata, "Aku kurang disiplin," sebenarnya yang terjadi adalah kapasitas mental sedang menipis. Ini respons biologis, bukan kelemahan moral. Karena itu, solusi rasionalnya bukan menambah beban kontrol diri, tapi mengurangi akses terhadap godaan sejak awal. Daripada berharap selalu kuat, lebih efektif memotong jalurnya di depan. Seperti mencabut kabel televisi agar anak berhenti menonton, bukan terus-menerus berteriak menyuruh berhenti. Sekarang, kita masuk ke fondasi pertama yang membuat sistem ini mulai bekerja. Langkah pertama yang harus kamu bangun adalah strategi pertahanan dasar. Saya menyebutnya sistem pisah kandang atau pemisahan rekening secara sadar. Ini bukan sekadar gaya-gayaan punya banyak rekening, tapi penerapan konsep mental accounting dalam praktik nyata. Kita sengaja membuat batas psikologis agar uang tidak bercampur dan kehilangan identitas fungsinya. Bayangkan gajimu seperti air bersih yang baru mengalir ke rumah. Kesalahan terbesar adalah menampung semuanya di satu bak besar. Air terlihat banyak, terasa aman, lalu dipakai untuk apa saja tanpa kontrol. Lebih cerdas, jika sejak awal aliran itu langsung dipecah ke 3 pipa berbeda, masing-masing masuk ke ember, terpisah dengan tujuan yang jelas. Kenapa pendekatan ini bekerja secara psikologis? Karena ketika saldo di rekening utama terlihat tinggal sedikit, otak akan merasakan kelangkaan buatan, artificial scarcity, rasa miskin yang disengaja ini memicu rem alami dalam diri kita. Berbeda dengan melihat angka besar yang membuat kita merasa aman dan cenderung longgar dalam mengambil keputusan belanja. Contohnya konkret, jika kamu gajian tanggal 25, di hari yang sama langsung distribusikan. 50% untuk kebutuhan hidup rutin, 30% untuk tabungan atau investasi, dan 20% khusus dompet jajan. Begitu uang masuk, dalam hitungan menit sudah terpecah. Tidak ada fase menunggu, tidak ada ruang abu-abu untuk tergoda. Mungkin kamu berpikir soal biaya admin transfer antar bank yang bisa 6.500 sekali kirim. Kalau dilakukan berkali-kali terasa boros. Itu kekhawatiran valid, tapi bisa dimitigasi. Gunakan layanan BI Fast yang biayanya jauh lebih murah. Atau manfaatkan bank digital yang memberi kuota transfer gratis bulanan. Infrastruktur sudah tersedia, tinggal kamu optimalkan. Sekarang bagian eksekusinya. Dalam 7 hari ke depan, buka minimal 1 fitur kantong atau rekening terpisah khusus untuk uang belanja harian. Pisahkan total dari rekening utama tempat gaji masuk. Jangan setengah-setengah. Semakin jelas batasnya, semakin kuat efek psikologisnya. Targetnya bukan kesempurnaan, tapi perubahan struktur aliran uang. Jika muncul keberatan, terasa ribet, terasa merepotkan, hitung ulang biayanya. 10 menit mengatur di awal bulan dibandingkan 15 hari stres karena saldo menipis. Mana yang lebih rasional? Rasa tidak nyaman di awal itu investasi kecil untuk menghindari ketidaknyamanan panjang. Setelah pertahanan berdiri, barulah kita masuk ke strategi menyerang. Setelah pertahanan berdiri, sekarang kita masuk ke strategi menyerang. Ini tentang satu prinsip klasik dalam keuangan pribadi, gaji dirimu sendiri duluan. Artinya, sebelum uang itu sempat kamu habiskan untuk kebutuhan dan keinginan lain, kamu sudah mengambil bagian untuk masa depan secara otomatis. Bukan manual, bukan menunggu sisa, tapi dipotong di depan menggunakan sistem.
Kalau di tahun 2026 kamu masih menabung dari uang sisa di akhir bulan, itu pendekatan yang lemah secara desain. Hukum Parkinson menjelaskan bahwa pengeluaran cenderung membesar mengikuti pendapatan. Jadi, kalau tidak ada pemotongan di awal, hampir selalu yang tersisa di akhir bulan hanya angka kecil atau bahkan nol. Mengandalkan sisa berarti menyerahkan kendali pada kebiasaan konsumsi. Saat ini, ratusan ribu anak muda sudah menggunakan fitur auto debit atau auto transfer dari bank mereka. Setiap tanggal tertentu, misalnya H+1 setelah gajian, sistem langsung memindahkan dana ke rekening tabungan atau instrumen investasi. Mereka membangun aset tanpa perlu berpikir ulang setiap bulan. Tidak ada drama, tidak ada debat internal, karena mesin yang bekerja. Ambil contoh Raka, usia 32 tahun. Dulu, ia sering berselisih dengan istrinya karena uang belanja terpakai untuk hobi. Setiap bulan niatnya ingin menyisihkan 1 juta, tapi selalu ada alasan. Setelah ia mengatur auto debit H+1 sebesar 10% dari gaji, konflik itu mereda. Ia menyadari satu hal penting, ketenangan finansial bukan tentang seberapa kuat menahan nafsu, tapi seberapa otomatis sistem yang dibangun. Keunggulan sistem ini adalah skalabilitasnya. Ia tidak peduli apakah gajimu UMR atau 20 juta. Cukup tentukan persentase, misalnya 10%. Saat gaji naik, nominal yang terpotong ikut naik tanpa kamu perlu berpikir ulang. Ini prinsip unit ekonomik sederhana. Persentase menciptakan efek pengungkit jangka panjang tanpa menambah beban keputusan. Ada satu mitos yang perlu dihancurkan. Banyak orang berkata, nanti saja menabung kalau penghasilanku sudah besar. Logika ini terbalik. Justru orang yang mapan biasanya memulai dari nominal kecil, mungkin 200.000 atau 500.000, tapi konsisten dan otomatis sejak awal. Menunggu jumlah besar hanya memperpanjang fase tanpa aset dan memperkuat kebiasaan konsumtif. Lalu muncul kekhawatiran bagaimana kalau tiba-tiba butuh uang mendadak. Disinilah peran sistem cadangan yang akan kita bahas berikutnya. Tabungan yang dipotong otomatis ini jangan disentuh untuk pengeluaran impulsif. Untuk uang jajan harian, sudah ada posnya sendiri. Ketika fungsi tiap aliran jelas, rasa cemas berkurang dan kontrol meningkat secara struktural. Langkah berikutnya, justru yang sering diabaikan orang terlalu serius mengatur uang, yaitu menyediakan jatah uang foya-foya tanpa rasa bersalah. Ini terdengar kontraintuitif, tapi secara psikologis sangat penting. Kita sengaja mengalokasikan sebagian dana untuk dinikmati, bukan disesali. Tanpa ruang ini, sistem yang kamu bangun akan terasa seperti hukuman, bukan strategi. Kalau anggaran terlalu ketat dan menyiksa, otak akan melawan. Fenomena ini dikenal sebagai revenge spending. Ketika merasa tertekan terlalu lama, seseorang cenderung melakukan pelampiasan besar sebagai bentuk kompensasi emosional. Seperti karet gelang yang ditarik terlalu kencang, pada akhirnya akan putus dan mencambuk balik dengan pengeluaran yang jauh lebih besar. Solusinya sederhana dan terukur. Sisihkan 10-20% dari gaji ke e-wallet khusus yang memang didesain untuk konsumsi santai. Uang ini tidak boleh dipakai untuk bayar listrik, cicilan, atau kewajiban serius lainnya. Fungsinya murni untuk menjaga kewarasan finansial. Anggap ini seperti cheat day legal dalam program diet yang terstruktur. Selama saldo di dompet ini masih ada, kamu bebas membeli es kopi 20.000, pesan makanan 40.000, atau langganan hiburan bulanan tanpa rasa bersalah. Tidak perlu debat internal, tidak perlu merasa berdosa. Justru karena sudah dialokasikan, keputusan konsumsi kecil menjadi terkendali dan tidak menggerogoti pos penting lain seperti tabungan dan investasi. Kita harus realistis. Kamu bekerja keras hampir setiap hari menghadapi tekanan target dan tuntutan hidup. Mengharapkan diri hidup ultra hemat tanpa jeda itu tidak rasional dalam jangka panjang. Sistem keuangan yang sehat bukan yang paling ketat, tapi yang paling bisa dijalankan bertahun-tahun tanpa membuatmu lelah secara mental.
Ruang napas inilah yang membuat strategi bertahan lama. Keuangan yang berkelanjutan membutuhkan fleksibilitas terukur. Tanpa fleksibilitas, kamu akan masuk ke pola ekstrem, hemat berlebihan, lalu boros berlebihan. Dengan jatah yang jelas, aliran uang menjadi stabil, emosi lebih terkontrol, dan keputusan finansial tidak lagi didorong oleh rasa lapar emosional. Mungkin ada yang khawatir, bukankah ini justru membuat boros? Jawabannya tidak, selama porsinya ditentukan sejak awal dan tidak diambil dari pos lain. Ini seperti membuka keran sedikit demi sedikit untuk mengurangi tekanan, bukan membiarkannya tertutup rapat sampai pipa meledak. Setelah kenyamanan psikologis aman, kita lanjut membangun sistem yang tahan terhadap krisis. Sekarang kita masuk ke langkah keempat, siapkan bantalan penyerap kejut atau dana cadangan terencana. Banyak orang hanya mengenal dana darurat umum, tapi yang kita bangun di sini lebih spesifik. Ini adalah sinking fund, dana yang disiapkan untuk pengeluaran yang sebenarnya bisa diprediksi, hanya saja waktunya tidak pasti. Fungsinya meredam guncangan kecil sebelum berubah jadi krisis. Lihat tren beberapa tahun terakhir, biaya siluman terus bermunculan. Pajak kendaraan naik, iuran layanan bertambah, undangan pernikahan datang beruntun, atau tiba-tiba ada biaya perbaikan rumah. Menuju 2030, tekanan biaya struktural kemungkinan makin kompleks. Kalau tidak ada pos khusus, setiap kejadian kecil akan terasa seperti bencana finansial. Dana ini berbeda dengan tabungan investasi jangka panjang. Tujuannya bukan untuk tumbuh agresif, tapi untuk menurunkan risiko. Secara ekonomi, ini adalah strategi cost control. Dengan memiliki cadangan terpisah, kamu mencegah diri menggunakan paylater atau kartu kredit berbunga tinggi saat ada kebutuhan mendadak 500.000 atau 1 juta. Hutang konsumtif sering lahir dari ketiadaan bantalan kecil. Cara membangunnya tidak rumit. Sisihkan nominal tetap, misalnya 50.000 setiap gajian, ke kantong khusus bernama uang jaga-jaga. Angkanya terlihat kecil, tapi konsistensi menciptakan akumulasi. Dalam setahun bisa terkumpul 1 juta lebih tanpa terasa. Saat motor bocor di jalan atau perlu servis mendadak, uangnya sudah tersedia tanpa perlu panik. Dengan 4 elemen ini, pertahanan, serangan, kenyamanan psikologis, dan bantalan cadangan, struktur keuanganmu menjadi jauh lebih kokoh. Mentalmu tidak lagi rapuh setiap ada notifikasi tagihan. Kamu tahu ada sistem yang bekerja di belakang layar. Rasa aman bukan datang dari saldo besar sesaat, tapi dari arsitektur aliran uang yang terkontrol. Keunggulan lain dari sistem ini adalah sifatnya adaptif. Saat gajimu naik tahun depan, kamu tidak perlu mendesain ulang semuanya. Cukup naikkan persentase atau nominal auto transfer dan dana cadangan. Dengan begitu, kamu mencegah lifestyle creep, yaitu kecenderungan menaikkan gaya hidup seiring kenaikan pendapatan tanpa meningkatkan aset. Jadi sekarang kamu memegang 4 senjata utama, pisah rekening dasar, potong otomatis untuk masa depan, sediakan uang foya-foya terkontrol, dan bangun dana cadangan. Secara konsep sederhana, secara dampak sangat signifikan jika dijalankan konsisten. Setelah fondasi ini lengkap, yang tersisa tinggal satu hal, apakah kamu benar-benar akan mengeksekusinya? Sekarang kita simpulkan dengan sangat praktis. Tugasmu akhir pekan ini hanya 4 hal. Pecah rekeningmu sesuai fungsi, atur auto debit sehari setelah gajian, alokasikan jatah uang jajan yang jelas, lalu sisihkan dana cadangan secara konsisten. Tidak perlu menunggu momen sempurna. Duduk, buka ponselmu, dan eksekusi satu persatu. Saya ulangi supaya benar-benar tertanam. Ketenangan finansial bukan tentang seberapa kuat kamu menahan nafsu, tapi tentang seberapa otomatis sistem yang kamu bangun. Mengandalkan motivasi itu rapuh, mengandalkan sistem itu stabil. Energi dan emosi naik turun, tapi mekanisme yang sudah diatur akan tetap berjalan sesuai instruksi. Jangan gunakan alasan gajiku masih UMR untuk menunda. Justru karena penghasilan terbatas, setiap rupiah harus punya tugas yang jelas. Tanpa sistem, uang kecil lebih cepat lenyap. Mengatur semua ini tidak butuh waktu berjam-jam.
15 menit fokus untuk mengatur struktur bisa menghemat puluhan jam stres di akhir bulan. Sekarang bayangkan satu skenario sederhana. Bulan depan masuk tanggal tua. Rekan kerja mulai panik mencari pinjaman 200.000 atau 500.000 untuk menutup kebutuhan. Sementara kamu membuka aplikasi dan melihat bahwa uang belanja sudah terkontrol, tabungan aman, dana cadangan tidak tersentuh. Perasaan tenang itu bukan kebetulan, tapi hasil desain. Kebocoran halus apa yang paling sering menggerogoti pengeluaranmu? Apakah kopi 20.000 setiap hari, ongkir berulang, langganan yang jarang dipakai, atau jajan impulsif saat lelah? Identifikasi satu saja dulu yang paling dominan. Kesadaran ini akan membantu kamu menempatkan porsi yang lebih presisi dalam sistem yang sudah dibangun. Setelah sistem menabungmu berjalan rapi, pertanyaan berikutnya adalah penempatan dana agar tidak kalah oleh inflasi. Menyimpan saja tidak cukup jika nilainya tergerus waktu. Kamu perlu memahami instrumen yang relatif minim risiko namun tetap produktif. Itu pembahasan berikutnya yang akan memperluas strategi dari bertahan menjadi bertumbuh. Terakhir, pahami bahwa ini adalah konten edukasi. Sesuaikan komposisi dengan kondisi dapur masing-masing. Tidak semua orang cocok dengan persentase yang sama, tapi semua orang butuh sistem yang jelas. Perbaikan kecil yang dijalankan konsisten jauh lebih kuat daripada resolusi besar yang hanya bertahan 2 minggu. Sekarang keputusan ada di tanganmu.